Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi ya. Ini hari Senin, tanggal berapa? Sebentar. Harus ada tanggalnya soalnya. 19 Juni 2023. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas topik tentang sektor mana yang masih murah. Kan kita mau cari wilayah-wilayah yang low risk terus ya. Jadi itu yang mau minimal kita incar duluan lah di awal itu. Jadi nggak apa ya, lu nggak ngejar-ngejar ya haltenya di mana gitu. Ini saham-saham yang masih apa, sektor-sektor yang masih ada di halte ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman ya, tentang esensi dari sebuah trading itu seperti apa. Jadi kalau lu mau ikut komunitasnya kita ya, ada di IG, di YouTube ya, maupun yang ada di alumni kelas ya. Lu mesti tahu ini ya, saya udah sering menyebutnya karena kemarin itu ada satu komentar yang luar biasa ya, tapi itu cukup mengingatkan saya lah. Mungkin seperti reminder buat saya untuk ngoceh kembali ya. Jadi kalau lu yang komen itu yang masih belum terima ocehan gua, nah hari ini saya ngocehin lagi ya. Jadi teman-teman, di dalam trading itu kan sebenarnya ada 3 pilar kan ya. Jadi kalau lu jangan berpatokan pada omongan orang, jangan cuman ini lu masuk ini, lu masuk ini, masuk ini, masuk ini gitu kan. Jangan, lu harus bisa mengambil tanggung jawab lu sendiri. Oke? Karena yang klik buy, klik sell itu lu. Jadi otomatis lu harus punya pegangan. Jadi nggak bisa lu cuman based on ini, based on itu. Karena kita nggak akan mengupdate setiap saat. Terus yang kedua, lu harus punya minimal basic lah, basic banget lah, basic pengetahuan tentang trading itu apa. Ya, jadi ini bukan slot judi lu, ya, bukan temuan terima tasio ya, besar kecil dan lain sebagainya. Lu bukan menebak-nebak itu, bukan gitu ya. Karena ini trading ada basicnya, ada landasannya untuk lu melihat sesuatu. Apa itu? Risk management, manajemen resiko. Karena lu bukan siapa-siapa di pasar ini. Kita itu bukan siapa-siapa di pasar ini. Ya, lu kalau mau bilang lu adalah butiran debu, nggak tahu. Sebutir debu pun nggak tahu layak nggak kita ada di pasar itu. Belum tentu lu sebesar itu gitu. Karena itulah kita tahu diri. Tahu diri lu itu siapa. Tahu diri ya. Karena kita bukan siapa-siapa. Analisa kita sangat mungkin salah. Karena bagian kita adalah salah. Gitu ya. Nah, karena itulah kita butuh proteksi itu. Ya, kita butuh namanya manajemen risiko. Nama keren di balik manajemen risiko itu apa sih? Position sizing, diversifikasi portofolio lu, stop loss, cut loss, risk per trade dan lain-lain gitu. Ya, sering dengar kan ya, saya bilang stop loss lu di mana? Trading plan lu di mana? Trading plan lu apa? Jadi lu nggak bisa best of beli ini. Ya terus habis itu lu ngapain gitu loh. Nanti dia TP gimana? Oh TP masih jauh ya. Oh berarti ini masih boleh beli. Itu nggak seperti itu. Gitu ya. Lu kalau misalnya nggak mau resiko, maunya 100% cuan, jadi anak sultan aja, jadi anak raja. Itu pun sangat-sangat mustahil terjadi. Ya itu kalau itu kan namanya harus kehendak Tuhan ya. Ya lu dilahirkan menjadi seorang pangeran atau putri, enak gitu ya. Ya, itu mungkin bisa 100% lu hidup enak, tapi banyak juga cerita-cerita jadi anak sultan itu belum tentu enak, gitu kan? Kalau iya bergelimang harta iya, ya. Tetapi belum tentu enak. Ya, dia juga mungkin bermimpi dengan menjadi rakyat jelata, bisa jadi seperti itu ya. Nah, kalau lu mau 100% cuan, jangan hidup. Beneran, nggak usah hidup. Hidup saja beresiko. Ya, hidup saja penuh resiko, apalagi lu dalam trading. Ya, jadi kalau lu mau 100% cuan, nggak usah trading. Gitu aja. Ya, karena apa? Karena lu hidup aja beresiko, otomatis apa yang lu lakukan? Lu melakukan antisipasi kan. Jangan sampai gue jatuh. Jangan sampai gue bangkrut kalau misalnya gue berusaha, gue berbisnis. Jangan sampai gue dipecat. Ya kan? Yang lu lakukan apa? Gue bekerja keras. Ya toh? Makanya gue bisa berharap dengan kerja keras gue, one day gue bisa hidup nyaman. Ya, tapi kalau lu udah bekerja keras bertahun-tahun tapi tidak hidup nyaman juga, nah evaluasi kerja keras lu.
Bukan nyalain orang lain. Gue udah kerja keras nih. Wah, nyalain Tuhan apalagi segala macam. Gue udah kerja keras, tapi kok gue nggak hidup enak-enak juga. Ya evaluasi. Bagaimana cara lu bekerja. Gitu kan. Nah, balik lagi ke trading. Kalau lu sudah bekerja keras, kayaknya gue udah keluar masuk, tapi kok rugi terus. Yang lu evaluasi itu bukan marketnya. Yang lu marah-marah itu bukan bandarnya. Bukan market makernya, bukan bursa efek Indonesianya. Evaluasi kenapa gue udah melakukan banyak hal, kok gue salah, kok gue masih rugi. Ambil tanggung jawab itu di elu. Jadi berhentinya di elu gitu loh. Jadi lu nggak terus apa ya, kayak ya sama lah kayak di hidup sehari-hari. Kalau ada yang salah dalam hidup lu, itu salah orang lain bukan lu. Lu nggak akan berkembang. Misalnya, oh lu dapat stock pick nih. Yang lu lakukan adalah lu analisa dulu, cocok nggak dengan karakter gua. Ya misalnya gue kasih lu stock pick saham Heli. Heli, tahu kan ya, HELI. Ya, nah, lu udah buta-buta aja beli. Nah, itu kan udah salah. Benar nggak? Kenapa itu sahamnya resikonya tinggi sekali? Ya, mau fundamental. Sekarang kan gocap ya. Bisa jadi nanti di listing kan. Ya, tapi karena dia naik nih. Wah, berarti benar nih gue harus ikut. Cek dulu resiko lu. Cek dulu karakter lu. Gue layak nggak? Gue ada nggak di saham-saham yang seperti itu? Kalau misalnya, oh ya ini gue cocok nih dengan karakter gue. Ya sudah ikut. Berarti lu udah tahu resiko lu. Kalau gue ikut saham-saham yang seperti itu, gue harus cepat. Tradingnya cepat, keluarnya cepat, cuan cepat, ya terus habis itu langsung kabur. Gitu kan? Nah kalau gue nggak di situ resikonya, ya lu jangan masuk ke dalam saham-saham seperti itu. Karena itulah makanya gue bilang, lu harus punya basis, minimal ada basisnya gitu. Minimal ada landasan gitu loh, lu melihat sebuah setup. Gue bilang, ini adikarya PTPP. Kenapa lu nggak pilih yang Siwika ya? Kenapa nggak lu pilih yang ini itu? Ya karena memang resiko saya, karakter saya itu di situ. Kita research gitu loh. Dari yang jelek-jelek ini, kira-kira masih ada nggak sih yang bagus? Nah, tapi karakter saya belum tentu cocok dengan teman-teman. Lu analisa kembali. Jangan nanti kalau dia udah lari nih, contoh misalnya kayak Adi hari ini lari ya setelah dia pullback tuh. Nah, lu berbondong-bondong masuk lagi situ. Itu dikit lagi resisten. Nah, nanti begitu lu udah ini ceritanya udah di pucuk nih. Dia turun loh. Nah, pada saat dia turun, mungkin itu udah salah ya. Mungkin dia udah koreksi dan akhirnya berakhir gitu ya. Lu udah tahu itu salah, tapi lu bertahan. Jadi kayak lu mempertahankan luka yang kecil tadinya luka yang kecil lu nggak obati, nggak apa-apa. Nanti dia bisa sembuh sendiri kok. Nanti dia bisa balik sendiri. Nanti juga ujung-ujungnya cuan gitu. Ya kan? Nah, jadi akhirnya lu bertahan di situ. Kemudian luka yang kecil itu jadi bobrok. Ya, jadi borok, kemudian keluar nanahnya. Dan lu nggak obatin juga. Nggak apa-apa. Nanti dia bisa sembuh. Ya, sampai akhirnya itu terpaksa harus diamputasi. Ya kalau istilah kita cut loss. Nah pada saat itu harus di cut loss terus dengan setengah hati cut loss itu. Dengan berat hati lu cut loss itu. Terus habis itu apa yang terjadi? Lu nyalain semua orang gitu karena lu harus melakukan itu. Padahal dari awal lu kalau mau analisa, lu udah ambil di pucuk, lu mau ngomong apa? Gitu kan? Ngambil di keadaan low risk pun belum menjamin lu akan dapat keuntungan gede. Gitu loh. Karena itulah makanya kita tahu diri di market ini, kita tahu diri. Oh ini loh ya, manajemen resiko gue harus jalan nih. Tujuannya apa? Memproteksi psikologi gue, nggak sampai trading dengan emosi. Ini ocehan saya itu seharusnya udah cukup inilah, cukup apa ya? Udah cukup sering gitu loh. Lu kalau misalnya mau mengambil sebuah saham, tunggulah di terminalnya, tunggulah di haltenya. Jangan malas untuk jalan ke situ. Kita itu seringkali apa? Gue tunggu di pinggir jalan. Kalau dia lewat, nah ini kesempatan. Ya ini udah nggak usah capek-capek kan ke halte kan. Dia bisa nih lewat nih. Begitu dia lewat, kalau selamat lu naik ke situ. Kalau nggak selamat, berapa persen sih lu bisa selamat gitu loh ya? Busnya udah jalan, udah lari kenceng ya. Kemudian lu berusaha untuk naik ke atasnya. Berapa persen selamat gitu loh. Ini kalau sedikit itu ya, Mbok dipikir-pikir sedikit sebelum bertindak gitu loh. Mbok dipikir-pikir sebelum action, lu ada di mana? Ya kalau lu udah ngambil oke lah katakan lu selamat gitu berhasil naik ke atasnya ya. Ya udah pasti akan ditonton orang-orang kan yang ada di dalam bus itu. Nah,
Kalau dalam bus itu ada tempat buat lu. Kalau dalam bus itu connect-nya oke lah, kasihan lu gitu kan. Ya lu dibiarkan ikut terus sampai ke ujung gitu kan, sampai ke tujuan. Kalau enggak, lu ditendang keluar. Nah, pada saat lu ditendang keluar, kira-kira lu akan selamat enggak? Ya, resiko lu jauh lebih gede enggak daripada lu naik di halte beli tiket ya, daripada lu nyogok-nyogok connect di tengah jalan. Ini saya mau itu ya, sebelum saya masuk ke dalam topik kita hari ini, minimal teman-teman punya basis lah ya, punya basicnya, lu punya pengetahuan sedikit tentang trading itu seperti apa ya. Kalau sebuah stock pick disebut, jangan ditelan mentah-mentah. Cek dulu setupnya sesuai nggak dengan karakter saya, cocok nggak dengan situasi yang ada ya. Kemudian itu low risk nggak kalau gue entry. Trading plan lu bikin. Jadi ada rencana tradingnya lu. Kalau misalnya salah, resiko gue di mana ya? Ya, jadi lu udah punya titik stop loss-nya. Apa sih titik stop loss itu? Itu adalah titik di mana lu merencanakan rugi lu. Jadi stop loss itu adalah rugi yang terencana. Kalau cut loss itu sudah ya lu tau lah ya, itu udah udah mengamputasi anggota tubuh. Kita nggak mau kejadian sampai ada cut loss. Maka dari itu, rugi yang kita rencanakan adalah rugi-rugi yang kecil. Tujuannya apa? Agar nanti kalau disetujui oleh market, ya kalau analisa kita disetujui oleh pasar, reward yang kita dapat itu bisa menggantikan, menutupi resiko-resiko yang kecil-kecil itu. Gitu ya. Jadi kalau sampai kita salah, lu tahu di mana lu harus keluar. Ya, lu harus tahu di mana lu harus keluar. Jangan lupa ya, lu mungkin adalah cuma sebutir debu. Itu pun kalau layak gitu ya, segede itu. Ya saya pikir ya bisa jadi lebih kecil lagi dari si debu-debu itu. Ya, karena itulah kita jaga modal kita. Modal kita jangan suruh otoritas bursa buat jaga. ARB jangan gede-gede. Nggak bisa. Lu harus bisa menjaga diri lu. Itu kalau di saham loh. Kalau di forex jangan harap ada ARB arah. Ya jangan harap kalau lu nggak bisa melakukan analisa risiko, nggak punya manajemen risiko, nggak punya trading plan, ya wis udah bablas-bablas. Yang sering yang disebut sebagai samurai-samurai itu, oh itu banyak banget. Top loss lu kena, kemudian dia langsung lari ke TP. Lu sakit hati, lebih sakit hati lagi di sana. Lu habis itu mau ngomong ke siapa? Oh aduh, Bank Indonesia kurang ajar. Nggak bisa kan? Ya. Oh, waduh, berarti ini the Fed yang kurang ajar. Nggak bisa, lu nyalain siapa? Lu mau nyalain siapa lagi gitu kan? Nah, maka dari itu ambil tanggung jawab ke lu. Ya, di lu tanggung jawabnya. Lu mau berkembang atau enggak, di lu tanggung jawabnya. Ya, jadi ya semua itu balik ke lu. Yang bisa lu harapkan adalah diri lu sendiri. Yang lu bisa lu percaya adalah diri lu sendiri. Karena itulah analisa. Jangan selalu jadi trader yang ini loh, yang sering mengulurkan tangan tok. Ya sudah diberikan stock pick, oh ya udah, ini dari 800 sampai 900 saham dikasih stock pick ya. Balik lagi analisa. Ini cocok nggak? Oh, cocok gue ikut. Nggak cocok gue nggak ikut. Gitu. Ya, low risk nggak? Setupnya cocok nggak dengan saya? Kayaknya oke nih. Ya udah lu ikut. Kalau lu nggak cocok, jangan ikut. Masih banyak kok. Ada hampir 900 saham di Bursa Efek Indonesia. Walaupun isinya banyakkan sampah. Ya kan? Nah, karena itu lalu analisa. Ambil tanggung jawab itu punya basis. Ya. Jadi selain manajemen risiko tadi, lu juga harus tahu tunggunya di mana bus itu. Tunggulah di halte. Tunggulah di terminal. Ya. Jangan malas jalan ke sana. Jangan malas melakukan analisa di mana ya terminalnya ya. Jangan malas, misalnya contoh lu kalau di luar atau di mana ya, ada Google Map, ini haltenya di mana. Berarti lu jalan menggunakan petunjuk si Google Map itu. Ya kan? Oh ini haltenya, gue mau cari aman dong. Gue beli tiket, gue nggak nyogok. Ya kan jauh lebih aman dong. Kalau iya lu kalau ketahuan nyogok kan bisa jadi lu ditangkap dan lain sebagainya toh. Jadi gue beli di tiket di tempat yang resmi.
Terus habis itu mungkin juga busnya belum berangkat pada saat gue sampai di terminal. Ya, jadi apa yang gue lakukan? Gue tunggu. Ya, gue tunggu dengan manis dong. Di situ, begitu udah ada panggilan buat naik, gue naik. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau lu lihat di trading itu bisa jadi kayak gitu. Lu udah sampai di halte, gue udah tahu nih halte, gue udah tahu nih low risk. Ya, tetapi belum waktunya dipanggil. Apa yang gue lakukan? Ya, gue harus nunggu sampai dipanggil. Gitu. Jadi dia bisa aja ngebest dulu, ya kan? Nah, baru dia jalan. Atau dia udah jalan dikit nih, kan ada ya bus ya di apa ini kayaknya udah siap-siap, dia udah nyalain mesin, ya kan? Udah mulai manasin mesin. Lu udah tahu dia udah mau jalan kan? Tetapi belum dipanggil untuk naik ke dalam busnya. Jadi otomatis ya gue tinggal bersiap-siap di dekat busnya, bukan jauh-jauh lagi. Jadi kalau lu udah tahu ini setupnya udah mulai nih, udah ada money spot di situ, udah ada komet di situ, lu lakukan apa? Ya lu udah pantau dari dekat, lu jangan jauh-jauh dari busnya. Nanti udah naik nih, jebret, kayak Same, akhirnya jebret kan? Udah kita pantau, udah ada di watch list. Contoh misalnya kayak INKP, hari ini saya baru sadar dia naik. Ya, makanya saya mau bahas hari ini ya. Masih ada itu setup yang bisa kita ikut enggak? Contoh misalnya kayak Adikarya, PTPP. Udah jalan dia. Ya kan? Gua mau kejar enggak? Ya kayak S Hardware. Kenapa saya udah keluarkan dari update dan saya? Karena udah tinggal dulu ikut aja. Itu udah tinggal jalan punya. Jangan jauh-jauh dari bus itu. Kalau dia udah bersiap masuk ke dalam setup lu dan sebagainya. Ngerti ya? Jadi jangan sekali-sekali lu stopin lagi ya bus di tengah jalan dan lain sebagainya. Oke? Jalan ke halte. Cari tahu di mana haltenya. Pasti ketemu. Pasti ketemu, pasti ada. Ya pasti ada. Nggak ada yang bilang, oh dia udah jalan, udah pucuk dan lain sebagainya. Lu kalau lihat haltenya, itu tempat lu kejar. Ya, itu tempat lu masuk. Nah, begitu di halte, berarti itu kan kondisi menurut lu adalah low risk. Ya kan? Stop loss-nya jelas, reward-nya minimal lebih gede daripada risk-nya lu. Gitu, walaupun lu cuma swing doang. Orang lain mungkin udah 100%, 200%. Lu nggak usah peduli mereka. Lu mungkin telat. Ya kan? Nah, tapi sekarang gue mau lihat nih, masih ada kesempatan nggak kalau lu mau swing? Ya, nah udah tinggal lu lihat, oh di swing di situ. Oh gue tahu, gue swing di sini ya, bukan untuk cari-cari baggeran lagi. Oh ya udah, lu tahu diri gitu loh. Lu ada di mana, setup lu seperti apa. Oh kalau cuma swing, ya udah di sini. Begitu capek TP lu keluar. Tapi kalau lu mau position, berarti lu mesti cari yang masih di bawah-bawah. Ya, contoh misalnya kemarin kita bicara mengenai kendaraan listrik. Apakah dia udah jalan? Belum. Ya kan saya udah bilang belum. Gitu. Lu kalau mau masuk sekarang ya silakan. Tapi lu nunggu. Jadi lu udah masuk ke dalam terminal itu, tetapi kondisi busnya belum jalan. Nah, tetapi saham-saham seperti itu kan males ya orang-orang ikutin. Benar gak? Ya, orang senengnya apa? Ikut kalau dia di tengah jalan, busnya. Itu busnya tuh, ayo, 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 lempar batu, suruh dia berhenti. Gitu kan? Nah, itu yang jadi masalah kita itu. Jadi nanti kalau udah berhasil naik, tahu-taunya terminalnya cuma tinggal 100 meter lagi. Gitu kan? Habis itu, udah busnya balik lagi ke terminal sebelumnya. Nah, udah ngoceh-ngoceh. Ya udah teriak-teriak gitu loh. Ini makanya saya bilang, komunitas yang mau saya bangun itu bukan seperti itu. Yang lu cuman taunya mengulurkan tangan, minta dong, gimana nih, update dong. Ya gue harus di mana dong. Ini bukan saya. Ya, bukan saya. Kita dari awal sudah katakan, ini kondisi low risk, lu mau ikut-ikut. Nggak mau ikut, sudah, terserah lu. Itu kan, kalau dia udah jalan, nah jangan nanya. Ini jalan ya? Gitu kan, nah lu baru ikut setelah dia jalan, kemudian dia turun lagi. Kok dia turun? Wah, berarti stock pick-nya nggak pas. Oh ya udah terserah. Gitu. Saya nggak pusing soal-soal seperti itu. Tapi yang pasti adalah, kalau lu mau masuk dalam komunitas ini, lu tahu ya, dasarnya adalah manajemen risiko. Kita bukan siapa-siapa di pasar ini. Ya, jadi gua butuh lu orang bikin trading plan. Harus punya rencana untuk tradingnya lu. Lu tahu di mana stop loss lu tahu di mana TP-nya lu. Lu tahu di mana targetnya lu. Lu mau berhenti di mana, lu tahu semua itu. Ya, kalau misalnya kok gue sering kali kena stop loss ya. Yang lu analisa adalah trading lu. Jangan lu marah-marahin orang lain. Ya, jangan lu nanti tuntut Bursa Efek Indonesia, otoritas ini segala macam. Lu jangan tuntut itu. Contoh misalnya kayak saham-saham IPO, gue udah bilang jangan ikut. Lu ikut juga, selalu.
Gitu kan? Ya kalau lu trader ya gimana? Lu harus lihat ada teknikalnya. Ini nggak ada teknikalnya. Apa yang lu mau lihat di situ? Gitu kan? Nah, habis itu dia naik tinggi, kemudian dia turun. Sekarang udah di bottom nih. Gimana nih? Katanya sahamnya bagus dan lain sebagainya. Gua nggak pusing. Gua udah bilang IPO nggak usah ikut karena nggak ada basic untuk lu lihat teknikalnya. Gitu kan? Tapi lu nekat ya sudah itu kan udah jadi setupnya lu. Nah, habis itu apa yang lu harus lakukan? Lu marahin otoritas bursa. Kok lu terima sih IPO saham-saham seperti itu? Ya kan? Itu bukan urusan kita. Urusan lu adalah lu jaga modal lu. Ya lu tinggal bikin SOP yang akan memproteksi modal lu. Nah, SOP itu lu ikutin, konsisten di situ. Udah itu gini, lu mau profit konsisten. Profit konsisten itu lu ngerti nggak? Itu bukan 100% lu setiap kali lu masuk lu cuan. Itu dari sejumlah transaksi dari sekian waktu, lu transaksi itu jauh lebih banyak ruginya daripada untungnya. Tetapi kalau lu jumlahkan itu untung. Itu profit konsisten. Jadi bukan setiap kali lu masuk lu profit, setiap kali lu masuk profit, terus habis dicek 1-2% doang. Ngapain kayak gitu? Jadi tolong digarisbawahi, kalau lu di komunitas ini, yang kita ikutin adalah trading lah dengan cara yang benar. Ya, trading lah dengan cara yang benar. Karena lu bukan siapa-siapa di sini. Lu bukan siapa-siapa di market ini. Kita baru bahas di Forex ya. Apalagi kalau lu masuk ke dalam Forex, lu lebih lagi bukan siapa-siapa. Ya, lu punya apa? 10 juta US dollar pun nggak ada gunanya di Forex. Nah, itu luar biasa lah Forex ya. Tapi udahlah ya. Oke, nah balik lagi ke topik kita hari ini. Apa yang kita mau lihat? Kita mau lihat sektor-sektor yang dalam tanda petik masih murah. Kalau saya katakan masih murah, itu secara teknikal. Ya, bukan karena fundamental, segala macam ya. Oke, kita adalah trader ya. Jadi yang kita mau lihat itu adalah ini dalam keadaan yang low risk ini mungkin kemungkinan besar akan ada reversalnya sesuai dengan setup kita yang ada. Nah, hari ini saya mau bahas satu sektor yaitu basic material. Kita tahu bahwa sektor ini itu sampai hari ini masih turun terus. Ya, nih kalau lu lihat kemarin ya pembahasan kita dengan kendaraan listrik, itu kan hampir boleh bilang saham-sahamnya ada di dalam sini. Ya, di dalam sektor basic material ini. Nah, yang kita lihat dari sektoralnya adalah teman-teman yang di IG buka itu ya, buka chat sendiri ya. Nah, kita lihat kok kayaknya ada peluang dia ngebest. Ada peluang dia ngebest walaupun ini masih kecil sekali. Jadi mungkin kalau di price cycle-nya kita bisa katakan dia mungkin akan membentuk seperti semacam potential support ya, PS ya, PS preliminary support ya atau PS. Jadi ada potensial dia akan bikin PS di situ. Kenapa? Karena penurunan ini kok kelihatannya diberhentikan. Oke, penurunan ini kok kelihatannya diberhentikan. Nah, terus habis itu kalau teman-teman lihat sentimennya, ada yang nggak suka dengan sentimen ini ya. Padahal sentimen analisa itu adalah pelengkap untuk teman-teman melakukan analisa teknikal. Jadi kita bisa inilah bisa merespon gitu. Teknikalnya ngapain ya kalau dia berhenti? Dia mau memprice in apa? Nah, itu makanya sentimen analisa. Ya, sentimen analisa sangat subjektif. Jadi berdasarkan kita masing-masing. Karena itulah kita pakai yang namanya teknikal untuk menjadikan dia objektif. Paham ya? Itu kalau gaya saya loh ya. Kalau gaya orang lain terserah lah. Nah, yang kita mau lihat ke depannya, kira-kira di basic material ini ada peluang-peluang apa yang akan membuat si saham-saham di dalamnya itu berbaik arah ya. Ya ada apa? Kemarin kita bahas mengenai nikel. Ya ada peluang-peluang nih. Bisa jadi saham-saham nikel itu mendapatkan sebuah sentimen dari kebijakan-kebijakan yang ada. Ya terutama bahan mineral kritis ini sedang kita tunggu yang paling dekat ini. Kalau ketetapannya ada, nah mungkin akan ada pembalikan arah di saham-saham yang berbasis nikel. Bisa jadi yang seperti itu. Mungkin dia akan jadi market leading. Ya, market leadernya untuk mengubah si teknikal dari si sektoralnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu udah kita bahas kemarin. Jadi saya nggak akan masuk ke situ lagi. Tapi ada beberapa watchlist saya di sektor ini. Jadi ada beberapa watchlist saya di sektor ini. Kemarin mungkin saya udah sempat share lah ya watchlist ini ya. Kita lihat ada FPNI itu di dalam basic material. Kemudian teman-teman mungkin tahu semen ya, SMGR, INTP juga ada di dalam sektor itu. Kemudian ISSP.
ISSP juga ada di sektor basic material. Kemudian ada satu saham lagi namanya INKP dan Tekim. Ya, itu yang mau kita bahas hari ini. INKP dan Tekim, karena saya nggak akan bahas terlalu panjang di situ. Ya, INKP. Ini INKP itu posisi saya udah dari awal tahun ya. Nah, ini ternyata dia udah mulai bergerak nih. Udah mulai bergerak. Ini kita lihat aja sedikit. Ya nih, teman-teman lihat ya. Ini kan dia masih dalam keadaan sideways. Ini kalau lu lihat, ini dia turun. Ini turun ya. Kemudian dia udah mulai, ini udah jelas mengakhiri proses turunnya ya. Jadi dia udah mulai sideways. Nah, periode apa ini yang dimaksud? Sorry. Ini udah mulai masuk ke dalam stage yang kita mau. Ya, yaitu stage 1. Ini weekly loh ya. Kita lihat di sini aja deh. Sepotong ini saja. Nanti informasi ya paling nggak saya tandain dulu ya. Ini mungkin akan jadi area TP kita. Nih ya, oke. Nah kemudian ini adalah base-nya. Nah habis itu kita ke daily. Nih teman-teman lihat. Di daily-nya, nih ya. Ini adalah proses daily-nya. Nah kalau dia base di situ. Ini saya kecilin ya. Nah dia kalau dia base di situ. Berarti TP-nya kurang lebih di sekitar 1.500 ini yang mau kita incar. Nah resiko kita di mana? Resikonya di bawah sini nih. Di bawah 6.000. Ya, 6.250 itu adalah resiko kita. Ya, 6.250. Kalau sekarang resikonya ada di mana? Kalau sekarang posisi resiko kita ada di sini. Ya, di 6.800. Jadi lu jangan pakai yang 6.250. Itu jadi udah pasti akan kejauhan. Ya, resiko kita ada di situ. 6.800 itu resikonya. Nah, apa yang terjadi hari ini? Dia sudah break out. Ya, breakout. Jadi ada change of character terjadi pada kondisi hari ini. Oke, ini change of character. Apa sih change of character? Yang tadinya dia turun dan kemudian dia sideways, kemudian dia udah mulai bergerak kembali menembus salah satu struktur pasar atau market structure yang sebelumnya. Jadi high yang sebelumnya itu berhasil ditembus oleh pergerakan harga, yaitu pergerakan harga hari ini berhasil ditembus. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah lu cari dia, nanti kalau dia naik ya, dia naik, biarin dia naik. Ya biarkan dia naik, nanti akan ada swing low-nya. Dia akan bikin semacam LPS di situ. Dia akan ada swing low-nya. Bentar. Dia akan ada swing low, mungkin dia akan naik sampai ke sini atau sampai ke atas, kemudian dia akan swing low. Ya lu akan dapetin swing low-nya dulu. Nah, pada saat itu swing low terjadi, itu yang mau lu incar. Jadi stop loss lu akan jauh lebih kecil. Ya, jadi sekarang stop loss-nya ada di 6.800 kalau lu ambil sekarang. Ini kalau gua agresif nih, karena dia baru change of character, ya, ini mungkin aja lu bisa ambil. Ya, di daerah sekitar 8.000, ya, 8.000. Jadi kalau nanti dia balik ke sekitar 8.000, nah itu mungkin bisa lu ambil. Tetapi ada peluang, iya, jadi tolong dicerna ya, dicerna ya kata-katanya ya. Ada peluang dia mungkin akan ada swing low-nya. Ini mana spidol saya? Nih, dia kemungkinan besar masih akan ada swing low-nya kalau dia tidak berhasil naik. Nah, bagaimana cara lu tahu dia naik? Lu cek sentimennya, kenapa dia harus naik. Apakah akan ada perubahan? Pub papernya itu bagaimana harganya? Ya, lu research. Research, ya. Ini akan ada perubahan pada harganya atau seperti apa? Karena yang kita tahu kemarin, karena ekonomi China segala macam, karena dia banyak ekspor kan, ekonomi China sedang anjlok-anjloknya, jadi harga-harga paper itu juga turun. Ya penggunaan mungkin penggunaan untuk yang bahan-bahan yang pulp paper ini nggak terlalu gede, ya. Jadi dia turun nih. Jadi kalau dia udah mulai mengalami change of character, ini apakah akan jadi trend yang stabil terus naik ke atas, atau dia akan swing? Nah itu balik ke research lo. Balik ke sentimen analisis lo. Ya. Nah, kalau secara teknikal kita melihatnya itu. Jadi ada peluang, ini kan baru change of character, belum bos kan? Bosnya mungkin nanti dia akan bikin dulu ya swing low, kemudian naik. Nah, ini bos. Nah, kalau dia bos berarti lu tinggal ikutin bos ke bos. Ya, bos break of structure, ya. Kalau dia bos terus, nah itu berarti kan akan ada perubahan pada karakternya yang tadi ya sideways menuju ke uptrend gitu loh. Ya, jadi change of character sudah terjadi, kita tunggu bos. Kita tunggu bos. Nah, lu kalau misalnya agresif, lu tunggu dia swing low aja, bentuk swing low dulu,
kemudian dia naik. Nah, begitu dia confirm bos, berarti lu udah cukup aman untuk taruh stop loss lu di low itu, swing low yang tadi. Ya, swing low yang terjadi. Jadi kalau misalnya ini contoh ya. Jadi misalnya dia naik, kemudian dia swing low, ya kemudian naik lagi. Bos, nah, bosnya lu masuk sini dong. Nah, ini adalah stop loss lu. Ya paham ya. Tetapi ini adalah minor. Ini minor trend. Sedangkan majornya ada di 6.800. Ya, nah sekarang ya tergantung tentukan pilihan lu mau ada di daerah mana. Ya, oke. Nah, ini juga udah break. Jadi karakternya sebenarnya udah oke. Nah, kita cuma tinggal ini EMA 200-nya juga berhasil di break nih. Jadi ya kita lihat ya, ini kalau misalnya saya menggunakan bantuan dari garis-garis EMA, terus habis itu ada trendline di situ. Jadi kalau dia tidak berhasil naik terus, maka dia akan ada swing low. Ya, swing low ini tidak boleh mematahkan trennya. Jadi maka dari itu saya melihat ada potensi swing low menuju ke 7.500. Ya, tetapi kalau lu agresif, lu tunggu aja dia beberapa candle lagi untuk naik, kemudian dia swing low. Nah, swing low-nya mungkin akan di daerah sekitar 7.925 atau 7.900-an. Gitu. Jadi ya kita masih tunggu konfirmasi aja swing low-nya di mana. Nah, baru lu masuk. Ngerti ya? Ya, swing low-nya di mana, baru lu masuk. Ini INKP. Ya, siapa tahu gitu ya. Kalau saham ini juga bisa menjadi market leadernya untuk mengubah si sektoralnya, chart sektoralnya. Ya, siapa tahu kan. Nah, kalau ini lu merasa bahwa kayaknya dia udah candle-nya udah banyak banget ya, hijaunya ya, udah naiknya, kemudian volumenya juga udah gede banget. Ya, nah, lu lihat apa? Lu lihat satu lagi adalah si Tekim. Tekim ini anaknya. Ya. Nah, kemarin turunnya kenapa ini ngebreak begini? Lu lihat laporan keuangannya, lu pasti tahu lah dia turunnya kenapa. Karena EPS-nya ya, EPS-nya itu benar-benar drop sampai hancur-hancuran. Jadi wajar banget kalau dia turun segitu. Tetapi itu juga bisa menjadi sebuah momentum untuk si Tekim. Kenapa? Karena untuk membalikkan keadaan yang jelek itu menjadi untung, untuk Tekim itu sebenarnya sesuatu yang jauh lebih gampang karena dia bukanlah bukanlah perusahaan yang tidak punya basis konsumer. Ya konsumer kan pasti akan balik lagi gitu ya. Karena apa, waktu di 2022 mungkin karena pandemi belum kelar sama sekali ya, jadi dia anjlok, permintaan untuk si pulp and papernya benar-benar anjlok habis-habisan ya. Nah, karena itulah membalikkan keadaan itu untuk perusahaan sekelas Tekim atau INKP itu gampang banget menurut saya. Tetapi ya tentu kita harus, ini subjektif ya. Kita harus objektif. Kita ngelihat gitu loh bagaimana perilaku dari si harga itu sendiri. Perilakunya, konfirmasinya seperti apa. Kayak ini kan minornya kan, lihat tuh teman-teman, bisa naik, kemudian ngebest gitu kan. Nah, sampai menutupin ini, gap ini. Nah, gapnya kan belum tutup. Gapnya masih sampai 6.555. 6.550, sorry. 6.550. Nah, jadi kalau misalnya saya disuruh pilih, ya kalau saya sih pasti akan jauh lebih senang memilih si Tekim dibandingkan dengan INKP. Apalagi karakternya si Tekim itu lebih lincah dibandingkan INKP. Ya, tetapi kalau teman-teman yang konservatif, pasti lu akan pilih INKP. Ya, walaupun dia naiknya pelan-pelan, tetapi jauh lebih aman buat jantung lu. Ngerti? Ya. Oke. Nah, jadi apa yang lu lihat dari si Tekim? Sama, kita mungkin akan nunggu dia nutup dulu gapnya. Apalagi dia masih di bawah EMA 200. Ya. Itu berarti kalau sekarang kita masih katakan Tekim itu masih dalam keadaan downtrend. Tetapi lu lihat di trend gedenya. Trend gedenya ya si Tekimnya. Nih. Oke. Nah, apa yang lu lihat di situ? Ini weekly loh. Ya, ini adalah range-nya. Ini adalah range-nya. Nah, kalau lu lihat itu, kok gue agak curiga ya dengan ini ya. Ya, pergerakan turunnya itu seperti spring shake out. Ya, spring seperti shake out. Jadi apa yang lu lakukan? Dia kalau dia spring, dia konfirmasi spring atau konfirmasi shake out, maka dia akan turun dengan volume kecil, kemudian dia akan balik dengan cepat masuk ke dalam range itu. Ya, nextnya apa? Lu tunggu konfirmasi LPS.
dia akan ada LPS-nya. Dia akan ada, setelah dia naik, dia akan change of character. Ini karakter yang awalnya di sini. Nah, dia akan change of character di sekitar 6.775 ya. Dia kalau nge-break itu lu udah tahu dia udah mulai change of character. Kemudian dia akan ada swing low-nya untuk konfirmasi LPS. Di situ lu masuk. Oke, clear ya? Ya. Cukup jelas ya, itu haltenya. Jadi kita tahu nggak di mana LPS-nya? Ya nggak tahu, belum tahu. Tetapi yang kita udah tahu change of character akan terjadi kalau dia nge-break 6.775 minornya. Nah, setelahnya lu akan tunggu dia swing low. Swing low. Swing low-nya tidak akan lebih low daripada 5.600 atau low yang terjadi sebelumnya. Tidak akan lebih low dari itu. Oke, balik ke daily dulu. Nih, ya. Jadi yang teman-teman ingat, ini dia mungkin akan konfirmasi yang namanya spring atau shake out, ya. Nah, untuk memastikan dia spring atau shake out, karena spring atau shake out kita nggak bisa tahu, ya. Kita cuma bisa melihat setelah ada konfirmasi LPS, baru kita tahu, oh oke, itu shake out. Jadi dia akan naik, kemudian dia swing low, ya, change of character dulu ya, change of character dulu, swing low, cari low yang tidak mungkin lebih rendah daripada sebelumnya, kemudian naik. Dia cari low dulu. Nah, swing low itu adalah LPS lu. Nah, pada saat di LPS kan lu pasti bisa kan ada namanya perilaku harga lagi. Lu lihat candlenya. Ada keluar nggak pattern-pattern something? Mungkin di situ ada namanya Morningstar. Tapi saya jauh lebih senang akhirnya pada bullish engulfing. Nah, jadi kalau dia udah mulai konfirmasi, ada satu candle merah, kemudian ditutupi oleh satu candle hijau, kemudian konfirmasinya adalah candle yang ketiga. Kalau candle ketiganya sudah hijau, ya lu berarti lu tunggu di dekat-dekat closing. Ya, dekat-dekat closing. Harga penutupan adalah harga yang penting. Kita untuk mengkonfirmasi candle itu. Nah, habis itu lu tinggal masuk. Besoknya dia akan turun. Ya udah, besok itu mungkin rezeki lu untuk nambah lagi. Ya, tapi ingat di situ lu udah bisa bikin trading plan lu, risk lu di mana, ya, kondisi risk lu di mana, rewardnya berapa gede. Nah, rewardnya ini yang sering lu itu kan pengen nunggu-nunggu rewardnya berapa ya. Ini rewardnya masih lama. Ya, jadi dia akan ada serangkaian LPS dulu di sini. Nah, kemudian nanti dia akan ada SOS, ya. Oke. Kemudian ini adalah reward lu. Ya, tapi pastikan dulu rangkaian LPS-nya udah terjadi, kemudian SOS-nya udah ada, baru lu maju ke reward-nya. Ya, ingat ya, ini setupnya sebenarnya simple banget kan. Dan kalau lu lihat antara INKP sama Tekim, ya saya lebih senang pada setupnya si Tekim. Ya lihat aja, itu lebih gampang untuk kita liatin. Ya sangat gampang kan, itu base-nya di situ. Kalau dia ada konfirmasi LPS, ini yang mau kita ambil. Ini SOS, kemudian reward-nya di situ. Ya paham ya? Ya konsisten aja pada setup yang sama. Kalau lu udah ketemu, kemudian dia konfirmasi, demi konfirmasi sudah memberikan kepada lu sinyal, lu nggak masuk juga. Nanti kalau dia udah jalan, udah melanglang buana, nah lu baru mulai masuk gitu ya. Lu ambil di pucuk ya. Biasanya pergerakan di atas kan lu tahu sendiri ya. Dia liar, kemudian dia bisa aja bergerak ke tinggi, kemudian hancur dengan cepat juga. Nanti lu nyalain orang lagi. Gitu. Jadi makanya ambil tanggung jawab, lu lihat konsistensi lu ya pada sebuah setup. Ya lu kalau setup lu banyak kok. Ya kalau lu nggak punya setup, gue ada kelas. Tapi kalau lu nggak mau ikut kelas gue, setup lu bisa pelajari di YouTube dengan gratis. Ya silakan lu pelajari aja. Gue nggak mesti kok lu harus ikut kelas gue. Ya itu kurang lebih ya. Kemudian, oh ya, saya hampir lupa. Saya diingatkan sama admin, teman-teman ya. Ini kayaknya udah mulai lagi. Kita nggak punya link apapun untuk ngajak teman-teman grup premium lah apa segala macam, nggak ada. Saya cuma punya kelas. Ya, saya cuma punya kelas. Terus habis itu YouTube saya itu adalah yang Minds Trading Institute. Kemudian IG saya itu ada dua, Back to Basic Trading sama yang punya saya pribadi Leo Budi. Nah, keduanya tidak akan menawarkan kepada teman-teman apapun kecuali kelas.
Ya, jadi nggak ada setup yang yang harus bayar 99.000 untuk ikut grup premium segala macam. Saya nggak punya itu. Teman-teman mau join komunitas kita, cukup ikut kelas, udah jadi alumni, kita masukin ke dalam komunitas. Itu tok. Dan itu gratis. Karena lu udah di kelas. Kita punya satu setup yang sama, makanya saya kumpulin sama-sama. Gitu. Itu nggak perlu bayar. Jadi nggak ada namanya grup premium lah, nanti ada grup sinyal lah segala macam. Kita nggak punya itu ya. Ya saya katakan saya konsisten cuman kelas tok. Yang saya mau ajarkan kepada teman-teman adalah lu mandiri di mandiri di market. One day mungkin saya nggak ada. Ya one day nggak akan ada setup kayak zoom zoom seperti ini lagi nggak ada. Ya tapi lu tetap bisa survive. Lu tetap ada eksis gitu loh. Nggak cuma habis itu udah kayak anak ayam induknya nggak ada. Saya nggak mau seperti itu. Ya jadi teman-teman ditawarin apapun jangan mau. Ya admin saya cuma Ibu Yuli. Ya Yuli. Ya udah. Ya, kalau ada yang ngaku-ngaku Yuli juga, ya lu mesti cross check lah. Ya kita nggak pernah nawarin apapun selain kelas. Udah. Kalaupun nanti YouTube ada membershipnya ya, itu juga lu setornya ke YouTube, bukan ke kita. Ya jadi clear gitu loh. Ya lu store ke YouTube ya udah lu di YouTube. Kalau misalnya lu ambil kelas, lu juga bayarnya ke rekening saya pribadi. Jadi nggak ada nanti rekening atas nama ini, PT ini segala macam nggak ada ya. Kita nggak ada seperti itu. Oke? Oke, saya pikir ini ya. Jadi kita bicara mengenai dua saham ini dulu ya, biar teman-teman jadi bisa aware nih. Ini kan dalam keadaan low risk ya. Jadi kita cuma tinggal menunggu INKP di LPS-nya, di swing low-nya. Ya, biarkan dia naik, nggak apa-apa, biarkan aja dia naik. Tapi begitu dia ada swing low, nah ini yang kita mau tungguin. Ya, sama seperti yang di Tekim. Ya kalau dia ada swing low, nah ini kita mau tungguin. Nah, mungkin nanti si Tekim itu kalau lu konservatif banget, lu bisa tunggu dia komet. Ya, sampai dia membentuk high 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 low. Ya, sampai konfirmasi. Ini konfirmasi uptrend minornya. Lalu baru masuk, silakan. Ya, atau jangan-jangan nanti dia ada money spot. Ya, siapa tahu gitu ya. Ini kalau money spot kan, ya bisa jadi dia naik, kemudian dia bebas di situ. Oh itu jauh lebih senang. Nah kalau lu ada kondisi money spot, itu yang saya bilang tadi. Ini bus udah siap berangkat, dia udah nyalain mesinnya ya. Lu jangan jauh-jauh dari busnya. Lu jangan jauh-jauh dari busnya. Oke? Nah, kalau dia komet ya mungkin dia udah mulai panggil-panggil, panggilan terakhir ya untuk ini. Itu komet. Oke? Ya, ini sama contohnya kayak ISSP. Ini juga sama, teman-teman sabar aja. Ini bentar lagi juga udah jalan ya. Ini kan daerahnya. Ini waktu kita masih bahas itu kan. Nah, kemudian ini sempat naik. Karena sektoralnya belum, ya lu nggak usah takut. Dia masih akan itu kok. Masih akan di situ-situ aja. Toh ini kan resistennya kan, nggak break juga kan. Jadi ya kita masih tunggu kok. Ya, sama apa lagi? SMGR juga sama. SMGR. INTP juga. Pasti masih di situ. Ya, nah tuh. Ya, nah ini lu udah jangan jauh-jauh lagi. Ya, jangan jauh-jauh. Ya, bisa jadi nanti ya kapan aja ya. Itu dulu jangan jauh-jauh SMGR. INTP di mana? INTP kalau nggak salah di atas. Ya, INTP mungkin lebih bagus ya. Ya nih, INTP. Nah, ini lu udah jangan jauh-jauh. Gitu ya, kita tinggal menunggu. Gitu. Ini momen-momen untuk si basic material jalan apa enggak? Gitu. Kalau dia nggak jalan pun, lu udah dalam keadaan low risk. Gitu, resiko lu udah kecil gitu. Jadi kita mau tungguin. Masa sih nggak jalan-jalan? Jadi teman-teman, saya bukan tipe orang yang sering ngoceh. Tetapi kalau gue udah lihat ini kayak nggak benar, lu udah diiring ke arah yang kayaknya sesat ya. Dalam tanda petik ya sesat. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap itu benar. Ya udah, itu benar gitu ya. Tapi buat saya, lu kalau namanya trader, nggak ada namanya manajemen risiko. Nggak ada namanya analisa, nggak ada namanya trading plan. Terus habis itu tidak ada namanya stop loss. Atau lu mungkin gerakan anti stop loss. Terserah. Jangan di komunitas saya. Kita nggak mungkin ya mengajarkan sesuatu yang lah kok kayaknya nggak pakemnya itu nggak di situ gitu loh. Ya, pakemnya nggak di situ. Lu baca buku manapun, dia akan ngomong hal yang sama. Ada stop loss-nya, manajemen risiko lu, 3 pilar, psikologi, manajemen risiko, analisa teknikal.
Ya itu selalu akan ngomong gitu, itu pakemnya. Dari sananya udah pakem begitu. Tiba-tiba lu ganti pakem yang lain. Ya sudah terserah. Lu kalau memang aliran pakem itu, ya sudah lu ke sana. Gitu ya. Jangan nanti lu aliran pakem itu lu masuk sini, lu habis. Lu pakai metode sana, tapi lu ngikutin cara kita, habis. Habis tuh, karena kita nggak ngejar saham-saham yang sudah lari-lari, nggak ada. Gitu. Kita tunggu di halte. Prinsip saya seperti itu. Tunggu di halte. Kita nggak malas gitu loh. Jalanlah ke halte. Lakukan research, lakukan analisa. Kalau kita udah beli tiket segala macam. Kalau busnya belum berangkat, selama busnya masih di situ, ya udah kita tungguin. Bisa jadi gagal berangkat, bisa jadi berangkat beneran. Gitu. Tapi yang kita udah tahu busnya di situ, kalau kita naik pun itu low risk. Kenapa? Karena semua sesuai dengan aturan SOP segala macam, semua sesuai. Gitu ya. Nah, kalau busnya udah mulai nyalain mesin, kita jangan jauh-jauh lagi. Apalagi nanti kalau udah didengungkan, sebentar lagi mau berangkat, sebentar lagi mau berangkat. Jangan jauh-jauh lagi. Ya, jangan jauh-jauh dari situ. Nanti udah berangkat, ini nih, aduh gimana nih, udah kejar aja lah, cek. Karena harganya masih jauh, baru ini. Wah, itu ya udahlah ya, bertobatlah segera. Ya, ini berarti masih berhubungan dengan pelayaran ya. Tapi saya nggak lihat loh pelayaran ada sesuatu loh Pak. Tapi nggak tahu ini gerakannya kenapa. Ya coba cek dulu deh ya. Kalau teknikalnya sih iya. Ya lu lihat, oh ini udah change of karakter. Ada bosnya lagi ya. Tapi kalau untuk pelayaran saya kayaknya agak-agak pesimis ya Pak. Coba cek dulu deh kalau ada apa-apa di situ. Ya untuk si Adi dan Delta Dunia Makmur. Nah, untuk Delta Dunia Makmur lihat ya video sebelumnya lah ya. Kayaknya sih dia baru mulai jalan. Ya, baru mulai jalan. Ini mungkin nanti akan ada base-nya juga nih. Ya nih, ya. Ini berarti kan ada potensi untuk SOS-nya kurang lebih daerah 350 sampai 375 tuh. Ya, jadi mungkin masih akan ada potensi untuk ngebase dulu nih. Ya, jadi ya tinggal teman-teman tunggulah. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sentimennya segala macam, tembaga kan masih lama banget kan, ya dan sebagainya kan. Jadi ya kita masih tunggu dulu nih. Ya. Oh ada kontrak angkut nikel ya. Em, Nikelnya nanti gini deh. Lihat di EPS-nya, lihat di EPS-nya apakah dia terus bergerak naik. Ya, karena benar-benar butuh riset sih Pak. Kalau aku cuma angkutan nikel doang, angkutan nikelnya siapa? Yang saya tahu kan banyak kan nikel itu di daerah Sulawesi kan. Nah itu kira-kira dia keangkut berapa? Terus habis itu saingannya untuk nikelnya itu berapa gede? Ya soalnya kalau untuk sektoralnya sendiri kayaknya masih udah mulai tiarap ya. Ya, nah tapi apakah itu ada kebangkitan apa enggak? Ini yang masih nanti kita cek lagi deh. Ya, oke. Kemudian Jaya. Nah, ini Jaya. Ini kan sahamnya Pak Ivan ya. Saya mau tungguin ini. Ini yang kita bilang. Ya kalau lu lihat ini udah LPS kan. Ya, ini udah LPS kan. Kita tinggal nunggu aja. Ya, kita tinggal nunggu. Ini soalnya masih masuk ke sektor transportasi. Ini saham ini masih masuk ke sektor transportasi. Walaupun dia sudah ekspansi ke properti. Dan kita tahu kemarin itu laporan keuangan Q1-nya itu labanya naik hampir 300% lebih kan. Lonjakan labanya sudah kedengeran. Tapi kan kita butuh konsistensi lonjakan labanya kan. Jadi bukan cuma satu Q doang. Ya, oke. Nah, kemudian dia ada di sektor yang satu sektor sama si pelayaran segala macam. Nah, ini agak-agak repot kan? Kita mau menilai dia di mana. Nah, kalau untuk lebih jauhnya tentang si Jaya, Pak, eh, tanya Pak Ivan. Ya, saya udah serah apa ya risetnya kan dari Pak Ivan kan kemarin kan. Nah, kita kita minta Pak Ivan yang update. Oke? Ada nggak Pak Ivan? Ya, harusnya ada ya. Ya, tapi ini secara teknikal kita udah tinggal tungguin doang. Oke? Kita tinggal tungguin. Saya kemarin masih sempat nambah di 119 ya. Ya, tapi nggak dapat banyak sih. Dan itu nggak liquid-liquid banget loh ya. Jadi jangan masuk benar-benar besar banget di sini. Karena bukan nggak liquid sekali ya. Maksudnya ya lu tahu lah ya. Ini kan angkanya seratusan, 100 rupiah lebih. Kemudian jumlah lotnya itu gedenya sekitar 10 ribuan ya. Tapi banyak kan di angka di bawah 3.000 lot gitu ya. Jadi ya nggak usah gede-gede banget. Jadi tinggal disesuaikan kalau gua masuk dan keluarnya itu nyaman.
Ya, oke. Nah, sektor CPO gimana? Ini sektor CPO, ini masalahnya banyak banget ya. Banyak banget di situ. Jadi kita masih masih nunggu lah. Dan yang kedua, teman-teman harus itu ya, masukin juga sektor CPO ini dicampur tangan pemerintah itu gede banget. Ya, besar banget. Apalagi nanti sebentar lagi El Nino. Nah, ini gimana nih produksinya segala macam akan terganggu apa enggak? Ya, ini untuk CPO ya. Jadi sementara kita masih tiarap dulu lah untuk CPO. Avia gimana? Coba saya cek ya. Ini Avia juga udah lama banget ya. Nah, ini Avia nih. Kemarin habis dividen, kayaknya nggak bertahan nggak sih? Oh iya, dia bertahan ya. Gini, kalau Avia ya, saya mungkin akan berharap. Ini harapan kita ya untuk skenario nya adalah dia bisa ngebest dulu dari situ. Gini, ya ngebest dari situ. Jadi kayak membuat semacam SOS atau reakumulasi di sana. Karena yang kita lihat nih ya, lihat tuh pergerakannya ya. Volumenya itu walaupun dia gonjang-ganjing terus habis itu gede begitu, volumenya itu hampir nggak ada. Gitu, volumenya hampir nggak ada. Ya, kemudian pada saat dia turun, volumenya memang cenderung kecil loh. Ini yang turun nih. Volumenya juga cenderung kecil. Nah, lu cek juga jumlah lotnya ya. Ya, nah, jadi gue berharap adalah kita mau tunggu dia ngebest gitu. Ngebest, ya, best jauh lebih enak gitu. Adi tepat di EMA 200. Coba cek. Oh iya, pas ya. Nah, ini lihat ya, ini yang mungkin teman-teman sering bilang ya. Nih, ya, ini adalah change of karakternya. Ini change of karakternya. Ini harusnya akan bikin bos. Ya, dia bikin bos. Jadi ya mungkin ya, moga-moga ada peluang untuk dia turun balik nih, bikin swing low. Ya, turun balik bikin swing low. Atau ya seenggaknya yang lebih kelihatan base-nya gitu daripada cuman daerah yang supply seperti ini. Ya kan? Ini juga keren kan? Lihat ya. Dia habis ngebreak, pullback ke situ, ya, LPS, ya, kemudian naik lagi, ya, naik lagi. Ini kalau swing low belum sih. Ini kalau 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 saya masih ngelihat itu baru retest, ya, baru retest. Swing low-nya itu, ini kan pergerakan yang satu ini nih. Ini masih bergerak satu nih, one move gitu. Orang bilang kan masih satu pergerakan nih. Ya, jadi kalau dia swing low, ini masih belum ada swing low-nya. Kalau dia baru cuma dua candle, ya mungkin gini ya. Saya nggak bisa jadikan ini patokannya. Mungkin teman-teman bisa lihat ada pullback mungkin lebih dari 3 4 atau 5 candle gitu ya untuk konfirmasi swing low-nya. Atau mungkin minimal dia ngebest gitu. Ya dia ngebest gitu, dia nggak kemana-mana tapi best gitu kan. Nah, itu mungkin lebih 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 ini ya, lebih confirm untuk swing low-nya dibandingkan dengan cuma dua candle. Dua candle begini saya masih beranggapan bahwa dia retest. Habis naik, change of character, retest. Nah, ini juga nanti akan retest lagi nih. Ini naikin aja sampai sini ya. Nah, ini bos. Ya, di mana? Di 515. Ini kan semakin menuju ke uji coba LRT kapan ya? Awal Juli ya. Ya, nanti habis itu akan ada peresmian. Dia kan akan sentimennya akan terus menguat ke situ deh. Orang akan memperhatikan itu. Nah, habis itu selesai pasti ada swing low-nya. Ya, jadi kalau teman-teman mau apa ngambil ini, saya lebih sarankan adalah teman-teman tunggu tunggu swing low-nya. Tunggu LPS-nya. Karena kalau lihat dari weekly, kita bisa lihat kok dari weekly nih. Ya, ini adalah low-nya. Ini dia balik ke low ini kan. Ini adalah trend yang pertama, ini trend yang kedua. Ya, ini berarti udah kelar kan. Jadi apa yang lo lakukan ini tunggu LPS-nya. Gitu. Ya. Oke. S hardware. Nah, ini yang makanya saya bilang, saya udah nggak update. Ini udah masuk daerah SOS. Ini udah masuk ke daerah SOS. Jadi yang kita tunggu itu adalah dia ngebest. Ya, dia ngebest. Ini kan udah di dalamnya. Yes. Nah, ini udah di dalam nih. Ya. Nah, ini udah tinggal kita tunggu dia ngebest. Udah ini buang aja. Nah, ini kita tinggal tunggu dia ngebest. Dia udah mulai masuk ke wilayah SOS ini. Ya, wilayah SOS. Makanya ini yang saya bilang. Kalau kita bilang targetnya ada di mana? Ini mungkin ada di 975, 800. Lu jangan lihat target ini. Yang lu mesti lihat itu lu entry-nya di mana. Kalau lu entry-nya ketinggian, ya nanti dia koreksi, lalu masalah.
Itu kan? Kenapa? Karena gue ambilnya dari sini. Ini aja posisinya ada 40-50% saat ini floatingnya. Nah, kalau lu masuk daerah sini, lu masuk daerah sini atau masuk daerah sini, terus nanti dia turun sampai ke bawah, lalu bilang kita, lu beli di pucuk, nah ini salah stock pick kita. Gitu kan? Makanya jangan silau dulu dengan oh ini 800, ini 900. Itu target reward gitu kan. Oh dia masih di berapa nih? Masih di 600. Oh ini masih gede, masih panjang. Aku masuk aja dari situ. Itu kondisi low risk nggak menurut kalian? Ya. Nah kondisi low risk selanjutnya gimana? Tunggu dia best. Tunggu dia bikin SOS. Berarti kan ini sebenarnya ya. Ini terminalnya. Terminal 1. Nah, dia udah mulai sampai ke terminal 2. Tujuan perantaranya nih. Ya, terminal 2. Nah, kalau lu naik di sini, ya sabar. Mungkin kendaraannya belum berangkat lagi. Ya, busnya belum jalan lagi. Ya, lu beli tiket. Ya, mungkin ya lu udah tinggal tungguin. Pantau. Ya, pantau. Berarti kan pergerakannya, busnya udah di situ nih. Lagi transit nih ceritanya. Busnya udah di situ. Nah, habis itu apa? Oh, dia belum bergerak. Nah, kalau lu memang mau ikut lu tinggal tunggu apa? Ya, tunggu dia berangkat lagi. Ini kalau sentimen paling dekat adalah Q2. Q2 kan kita udah bilang kan, setelah pergerakan naik, nah habis itu apa? Kita akan nunggu konfirmasi laporan keuangan Q2-nya. Ya, dan kebetulan tebakan kita benar. Di bulan Juni ini ada boom sell dan mungkin akan sampai Agustus. Ada akselerasi yang dilakukan untuk nambah pundi-pundinya biar laporan keuangan Q2 itu capai target. Nah, laporan keuangan Q2 udah ada belum? Belum. Tetapi di lapangan ya kita lihat ada boom sell. Nah, boom sell ini berhasil nggak? Kalau boom sell ini berhasil, berarti Q2-nya harusnya ada sedikit ya capai-capai target lah. Kalau dia nggak capai target gimana? Mungkin ngebestnya akan lebih panjang. Tapi kalau dia capai target, nah ini mungkin nanti akan ada pergerakan lagi. Nah ini masuk ke terminal, udah transit nih, tetapi belum bergerak lagi. Ya ilustrasinya bisa ya, bisa dipahami ya. Karena naik bus itu semua orang pasti pernah. Cuma lu naik busnya tengah jalan apa di terminal gitu aja. Ya, nah itu kurang lebih kayak gitu. Jadi lu beli tiket, nah sekarang lu nunggu. Tapi kalau gue udah punya barang gimana? Kalau saya pribadi, ya karena floating profit saya udah gede banget, ya gue tinggal tunggu aja. Ya kan? Karena apa? Tujuan saya bukan di sini. Tujuan saya masih di sana. Ya kan? Ini dia transit, ya sudah gue jalan-jalan dulu aja. Ya maksudnya jalan-jalan, ya lu bisa keluar dulu. Ya, terus nanti lu masuk lagi pada saat dia udah mau berangkat. Ya tinggal lu keluar dulu. Kalau lu nggak mau keluar masuk, ya sudah, lu ikut aja. Tapi pantau, ingat, tetap pantau. Karena kita butuh trailing stop juga. Jangan sampai apa yang sudah jadi profit kita habis lenyap. Ya kan? Gitu ya. Cukup bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini saya akan upload full di YouTube. Dan kenapa? Biar teman-teman bisa nangkep gitu loh. Oh ini loh jalan ceritanya kita. Ya jalan ceritanya kita. Jadi lu nggak salah paham lagi. Nanti kalau lu udah salah paham, nih contoh kayak S Hardware. Contoh paling enak deh. Gue udah bilang S Hardware dari kapan? Ya dari setelah liburan Lebaran kan. Kemudian gue masih updatein buat lu. Sampai di atas gue udah bilang gue nggak update lagi. Karena dia udah masuk wilayah SOS. Ya kan? Jadi kita tinggal lihat yang lain. Oke? Kalau lu masih nyelodong juga masuk sini. Ya wis. Gak apa-apa. Gitu lah. Lu tahan nggak nunggunya? Gitu kan? Kalau lu tahan nunggunya, ayo nunggu. Tapi kalau lu nggak tahan nunggunya, gimana trading plan lu? Ya jadi ya lumayan clear lah ya harusnya ya. Jadi ke depannya saya nggak anti kritik kok ya. Jadi buat dari teman-teman saya justru dapat banyak sekali bahan dari komen-komen teman-teman yang ada di YouTube loh, komen teman-teman yang ada di medsos. Saya justru banyak dapat bahan itu. Nah, jadi tujuan saya ingat sekali lagi ya, komunitas yang mau saya bangun itu adalah komunitas yang kita sama-sama belajar untuk jadi trader yang benar. Jadi bukan trader yang benar-benar ya cuma ngulurin tangan terus gitu ya buat minta-minta stock pick. Enggak. Nanti kalau itu hilang, ya udah nggak tahu nanti minta-mintanya kemana lagi, pindah tempat kali. Gitu ya. Oke.
Teman-teman, saya pikir sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu. Buat teman-teman yang mau ikutan Zoom di hari Rabu, teman-teman bisa join di Telegram. Nanti akan ada link ya. Buat teman-teman di YouTube, nanti ada postingan link untuk Zoom-nya buat teman-teman bisa ikutan ya. Oke. Thank you semuanya. Ingat ya, selalu dianalisa ulang ya. Kemudian bikin trading plan, habis itu trade your plan. Ya, oke. Thank you semuanya. Saya izin pamit, Tuhan berkati.